Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil artikel ilmiah saya untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Asis Prof. Febrian, SPD MSc, dengan judul Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Bahan Hajar Berbasis Kemaritiman. Artikel ini disusun dengan saya sendiri, Muhammad Farizal, dengan NIM 17038420204. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu pendahuluan, di mana pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pembentuk karakter seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pendidikan juga merupakan hal sangat mendasar bagi kehidupan manusia, karena pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kualitas pendidikan yang baik dilihat dari bagaimana mutu pendidikan yang dimiliki setiap komponen yang digunakan pada saat pembelajaran. Nah, karena pada proses pembelajaran sangat dibutuhkan komponen-komponen yang baik untuk membuat proses pembelajaran berjalan dengan kondusif. Oke. Indonesia adalah negara yang wilayahnya memiliki banyak kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang membentang di garis khatulistiwa. Nah, seluruh kehidupan di kepulauan itu bercirikan maritim. Kepulauan Riau merupakan salah satu kepulauan yang terdapat di Indonesia, dengan hasil kekayaan yang dimilikinya begitu banyak, seperti ikan, udang, kepiting, dan hasil laut lainnya. Nah, dalam hal ini, kemaritiman yang dimiliki Indonesia ini dapat dimanfaatkan dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya dalam pembuatan bahan ajar. Dan bahan ajar tersebut dapat dikombinasikan dengan konsep kemaritiman. Nah, misalnya dapat dihubungkan ke dalam materi yang akan diajar di jenjang pendidikan tersebut. Nah, sehingga bahan ajar yang dimiliki bernuansa maritim untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa. Minat belajar siswa perlu menjadi perhatian bagi guru, karena hal itu sangat penting diperhatikan. Ketika minat belajar siswa itu ada, maka timbullah motivasi siswa untuk mengikuti suatu proses pembelajaran. Jika minat siswa dalam belajar itu tidak ada, maka berdampak pada hasil belajar siswa, karena keberhasilan dari suatu pendidikan tergantung pada hasil belajar yang dimiliki oleh siswa. Pada era modern ini, banyak sekali yang menjadi pengaruh siswa terhadap belajarnya. Salah satunya kurangnya media pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Nah, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar. Guru berpendapat bahwa siswa merasa sangat bosan dengan pembelajaran dan juga kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Dan juga ketika diberikan soal, mereka mengerjakannya asal jadi. Dan juga ketika diberikan batas waktu pengumpulan, mereka juga terkadang mengumpulkan tugas tersebut tidak tepat waktu. Sudah bertahun-tahun buku cetak yang digunakan masih sama. Guru masih menggunakan buku cetak yang sudah jadi atau buku cetak yang telah dibuat dari orang lain. Mungkin hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat minat siswa masih berkurang.
Dan juga buku cetak yang digunakan di dalamnya bentuk dan isi masih terlihat sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Dan juga hal itu membuat siswa untuk sulit memahami dari isi di dalamnya. Baiklah, kita masuk ke metode penelitian. Baiklah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode library research atau studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Nah, data yang digunakan yaitu data sekunder, data yang berisikan hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel yang relevan yang berkaitan dengan minat siswa, kemaritiman, dan bahan ajar. Baiklah, kita masuk ke hasil penelitian. Minat adalah hal yang menjadi pengaruh terhadap diri seseorang, meliputi kegiatan yang digemarinya, yang berkaitan dengan rasa senang, yang berkaitan dengan rasa senang diikuti dengan adanya keaktifan dan perhatian. Belajar merupakan suatu proses perubahan terhadap diri manusia. Nah, perubahan tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan kuantitas dari diri manusia. Nah, peningkatan tersebut meliputi dari daya pikir, pengetahuan, sikap, dan peningkatan lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah segenap kegiatan segenap kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh perhatian untuk mendapatkan pengetahuan dan mencapai pemahaman dari pengetahuan yang diikutinya. Kemaritiman merupakan sesuatu hal yang bersangkutan dengan perdagangan, pelayaran, dan kelautan. Hal lain tentang kemaritiman yaitu hasil laut. Nah, kemaritiman ini dapat dimanfaatkan di bangku sekolah juga, seperti dalam pembuatan bahan ajar. Nah, seperti kita ketahui, bahan ajar sekarang kurang menarik perhatian siswa, sehingga minat belajar matematika di sekolah masih kurang. Bahan ajar yang diberikan ke siswa juga dilihat oleh siswa sangat kurang menarik. Nah, dari permasalahan tersebut, guru seharusnya dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, di mana solusi tersebut seperti guru dapat membuat bahan ajar dengan dikaitkan dengan konteks kemaritiman. Nah, sehingga dapat membuat inovasi baru dari bahan ajar tersebut. Berkemungkinan bahan ajar tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa. Proses pembelajaran di sekolah harus disusun secara baik dan matang. Maka dari itu, guru harus memiliki kemampuan wawasan dalam menyusun bahan ajar. Nah, bahan ajar ini sangat penting oleh pendidik ketika dalam menyampaikan materi, dapat membantu siswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Ada salah satu bahan ajar yang digunakan yaitu LKPD. LKPD merupakan susunan dari materi-materi yang disusun secara berkelompok yang dapat memungkinkan siswa dapat belajar dengan mandiri. Nah, LKPD ini dapat digunakan di berbagai mata pelajaran, salah satunya matematika. Nah, LKPD ini dikaitkan dengan konteks kemaritiman. Seperti salah satu materi yang dapat dikaitkan kemaritiman yaitu
sistem persamaan linear dua variabel. Bahan ajar ini memiliki tujuan, di mana dalam pembentukan bahan ajar ini dapat menyediakan berbagai jenis bahan ajar dan dapat meminimalisir adanya rasa bosan terhadap siswa ketika dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita lanjut ke kesimpulan, di mana dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru dapat membuat bahan ajar yang menarik perhatian siswa dengan membuat inovasi baru dengan menggunakan hal-hal di sekitarnya seperti kemaritiman. Dan juga bahan ajar dibuat ini menghasilkan respon baik terhadap siswa, dapat dilihat dari meningkatnya minat belajar siswa. Dan juga bahan ajar ini dapat digunakan tidak hanya di sekolah, melainkan juga dapat digunakan di rumah. Jadi ketika siswa tidak memahaminya di sekolah, jadi siswa juga bisa memahami materi tersebut di rumah juga. Sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.